Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Ayah Henry. Hari ini hari Kamis, seperti biasa jam pertama Ayah akan mengajar IPS, dan materi IPS kali ini masih tentang negara anggota ASEAN. Hari ini Ayah akan membahas tentang kondisi ekonomi negara anggota ASEAN. Oke, siapkan catatannya. Kalau ada yang penting atau yang penting yang perlu catat, silakan catat ya. Oke, kita mulai. Tahukah Ananda bagaimana kondisi ekonomi negara anggota ASEAN? Mari simak materi berikut ini. Ananda perlu ketahui bahwa kondisi ekonomi suatu negara tergantung dari letak geografisnya. Letak geografis itu adalah letak wilayah suatu negara berdasarkan posisi garis yang ada di peta atau di globe. Nah, letak geografis itu berbeda-beda suatu negara ya. Ada yang dekat dengan lautan, banyak lautannya, daratannya, dan itu mempengaruhi kondisi ekonominya. Sedangkan negara-negara anggota ASEAN memiliki perbedaan letak geografis masing-masing. Namun, secara umum letak geografis negara anggota ASEAN tidak begitu jauh jaraknya antara satu negara dengan negara lain, sehingga ada persamaan kondisi ekonominya. Nah, yang Ayah bahas yang pertama, negara anggota ASEAN itu adalah Indonesia. Indonesia salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ya. Kegiatan ekonomi Indonesia meliputi berbagai bidang seperti bidang pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, dan pariwisata. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar di dunia. Jadi negara kita itu banyak menghasilkan teh dari hasil perkebunan kita ya. Kita lanjutkan. Negara kedua adalah Singapura. Nah, negara ini merupakan negara di kawasan ASEAN yang paling maju ya di antara negara ASEAN yang lainnya. Kemudian kegiatan perekonomiannya bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Kita lanjutkan. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia yaitu bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Kemudian perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan cepat. Nah, ini sangat cepat sekali ya proses perdagangan internasionalnya di Malaysia ini. Oke, kita lanjut. Sekarang giliran negara Myanmar. Nah, mata pencaharian utama penduduk Myanmar yaitu pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dan ini sama dengan negara kita ya, mayoritasnya pertanian. Dan negara yang tadi sudah saya sampaikan seperti ada Malaysia juga sama. Kemudian padi merupakan hasil utama pertanian. Nah, Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini Myanmar juga menghasilkan padi ya, sama dengan Indonesia. Kita lanjut. Sekarang negara Thailand. Thailand sering disebut lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan sumber pertanian terbesar. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri banyak ya hasil pertanian yang ada di negara Thailand ini seperti dengan Indonesia. Kemudian Thailand memiliki keunggulan dalam hal keunikan bangunan budayanya, sehingga menjadi sektor pariwisata menjadi penghasilan utama Thailand. Ini sama dengan Indonesia, banyak bangunan-bangunan arsitektur yang tinggi yang peninggalan budaya masa lalu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang negara Laos. Nah, sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama negara ini. Selain itu, hasil kehutanan juga menjadi yang utama dan menjadi bahan baku industri. Laos juga mengembangkan sektor perdagangan dengan komoditas utama hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil tambang timah ya. Nah, ini sama dengan negara yang lain bahwa Laos ini sektor pertanian yang menjadi utama. Negara selanjutnya yaitu Kamboja. Mata pencaharian utama penduduk Kamboja adalah pertanian.
hasil pertanian terbesar adalah padi dan karet. Nah, di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Nah, di mana daerah di sekitar Sungai Mekong ini daerah yang subur sehingga banyak sektor-sektor pertanian yang ditanam di daerah Sungai Mekong ini ya. Kita lanjutkan. Negara Vietnam. Nah, mata pencarian utama penduduk Vietnam adalah pertanian yang menghasilkan padi, kemudian perkebunan menghasilkan karet dan kopi, hasil hutan yaitu kayu jati, hasil tambang, minyak bumi dan biji besi ya. Nah, ini tidak terlalu berbeda jauh ya dengan negara ASEAN yang lainnya. Kita lanjutkan negara selanjutnya yaitu Filipina. Mata pencarian utama penduduk Filipina yaitu pertanian dan perkebunan. Beberapa produk keunggulan hasil pertanian diekspor seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Oke. Kita lanjut negara Brunei. Nah, Brunei ini posisinya di sebelah utara Kalimantan Utara ya, Pulau Kalimantan. Nah, negara ini terkenal dengan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Nah, tak heran negara ini memiliki pendapatan per kapita yang tinggi karena gas alamnya. Jadi walaupun negaranya kecil tapi penghasilannya besar, dan ini dihasilkan dari minyak bumi dan gas alamnya. Nah, itu negara-negara anggota ASEAN mengenai kondisi ekonominya. Kalian bisa menyimpulkan bahwa tidak jauh berbeda ya antara negara ASEAN yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk menambah pendalaman materinya, silahkan Anda buka buku paket tema 1 halaman 44 sampai 45. Muatan pelajaran IPS di sana ada ya, tinggal dibaca. Nah, sekarang latihan soal. Latihan soal ini ayah buat 5 soal, dan ini isinya ada di materi yang dari awal sampai akhir yang ayah sampaikan. Nah, oke. Yang pertama, mata pencarian utama masyarakat Myanmar yaitu titik-titik apa? Kedua, nama sungai yang subur di negara Kamboja yaitu apa? Kemudian yang ketiga, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia yaitu bidang apa? Yang keempat, negara di kawasan ASEAN yang paling maju yaitu. Kemudian yang kelima, tuliskan persamaan karakteristik kondisi ekonomi negara Indonesia dengan Thailand. Apa persamaannya ya? Nah, tadi sudah jelas, sudah ya sampaikan. Silahkan kalian kerjakan di buku tugasnya ya. Nah, selamat mengerjakan. Nah, materi yang saya sampaikan hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan tetap semangat belajar, banyak membaca ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.